Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dan salam sehat di menuju akhir pekan. Kata beberapa orang ini long weekend karena Seninnya Harpitnas ya. Baik, yang kami hormati Pak Yazid sebagai founder sekaligus ex pemeriksa dan juga penyidik pajak DJP ya. Dan yang kami banggakan juga Mbak Ruli Ajeng juga yang insya Allah nantinya akan menjadi narasumber juga di pagi hari ini ya. Dan tentunya Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya yang terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bisa sharing terkait dengan webinar seri ya yang kedua terkait dengan transfer pricing dokumen pasca PP 20 tahun 2026. Eh, Jika Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar kami di pekan sebelumnya, ini merupakan webinar seri yang kedua ya Bapak Ibu ya, di mana kita one step satu langkah ke depan nih setelah kita mengetahui batasan-batasan mana yang menjadi pintu masuk ya, bagaimana hubungan istimewa itu eh, diberlakukan gitu ya. Apalagi pasca PP 20 tahun 2026 ini seperti apa sih gitu ya. Nah, di webinar pagi hari ini Bapak Ibu semuanya, kita akan memasuki salah satu apa ya namanya eh heart of transfer pricing-nya. Kadang beberapa orang bilang ini jantungnya transfer pricing, yaitu salah satunya ya terkait dengan dokumentasi Bapak Ibu. Karena dokumentasi itu cukup krusial gitu ya. Kalau kita menghadapi SP2DK, pemeriksaan atau bahkan kita bergerak sampai ke pengadilan pajak Bapak Ibu semuanya. eh Ibarat kalau bola nih, ini lagi Piala Dunia ya hari pertama. 2-0 nih Pak Yazid, katanya Meksiko menang ya. Meksiko menang nih kalau bola, ibarat kalau bolanya ada di lawan nih Bapak Ibu. Bolanya ada di lawan, apalagi di kotak penalti atau tendangan penalti, ya bukan kemana aja terserah mereka gitu ya. Nah, dokumentasi sekrusial itu Bapak Ibu gitu ya. Jadi eh, bagaimana dokumentasi-dokumentasi transfer pricing yang sudah ada atau dengan adanya perubahan-perubahan yang nanti insya Allah akan dibahas oleh Mbak Ajeng lebih secara teknis, pengalaman-pengalaman Pak Yazid di pemeriksaan ataupun di penyidikan luar biasa, pasti akan Pak Yazid spill-spill ya yang menarik bagi Bapak Ibu gitu ya. Apalagi adanya DSI bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang komoditas, itu ekspornya nggak langsung tapi melewati DSI. Nah itu aja Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, manfaatkan kurang lebih sekitar 90 menit ke depan gitu ya. Itu aja kepada Mbak Aida, terima kasih kami sampaikan. Enjoy untuk webinarnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adit yang telah memberikan kata sambutannya kita pada pagi hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita memulai dengan memperkenalkan profil pemateri kita pada pagi hari ini. Narasumber kita hari ini tentu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Beliau adalah Bapak Moh Yazid atau yang akrab kita kenal sebagai Pak Yazid. Pendidikan beliau dimulai dari D3 Pajak di STAN, lalu melanjutkan S1 akuntansi di STIE Jagakarsa Jakarta. Tak berhenti di situ, beliau juga menempuh S1 Hukum di STIH Dharma Andika Bogor dan meraih gelar S2 Administrasi Publik di Setiami Jakarta. Dalam perjalanan karir ya, Pak Yazid pernah menjadi pemeriksa pajak selama lebih dari 20 tahun.
yaitu sejak 1999 hingga 2020. Kemudian mulai 2020 beliau mulai berkecimpung di dalam dunia tax consulting. Dari 2022 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Managing Director di Tax Flash Nusantara Mandiri. Lalu untuk profil pemateri kita yang kedua, yaitu ada Mbak Ajeng. Beliau merupakan lulusan D4 Akuntansi dari IPB University. Lalu untuk pendidikan non formal, Mbak Ajeng memperoleh yaitu Certificate of Competence Expert Accounting Technician dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lalu ada Certificate Accurate Profesional serta telah mengikuti seminar SP2DK dan pemeriksaan pajak. Perjalanan karir Mbak Ajeng dimulai dari tax intern di PT Jasa Titipan Express, lalu tax intern di Tax Flash Nusantara Mandiri, dan tax intern di PT Semut Motor Indonesia. Lalu mulai 2025 hingga sekarang, Mbak Ajeng menjabat sebagai tax konsultan di Tax Flash Nusantara Mandiri. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan profil yang luar biasa dari kedua narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi utama kita. Kepada Pak Yazid dan Mbak Ajeng, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ida dan juga Mas Faiz. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya mengikuti sesi webinar pada pagi hari ini. Nah, mungkin kalau misalkan kita rewind lagi ke Jumat lalu, kita sudah membahas ya mengenai hubungan istimewa, bagaimana menentukan transaksi yang sebanding dan juga tidak sebanding, hingga bagaimana sih penerapan prinsip kewajaran dan juga kelaziman usaha. Nah, maka pada sesi kali ini kita akan lebih fokus nih untuk membahas mengenai transfer pricing documentation atau yang sering kita kenal dengan TPDoc. Nah, kenapa sih topik ini menjadi penting? Karena saat ini otoritas pajak ini semakin aktif nih untuk melakukan pengawasan terhadap transaksi afiliasi. Bahkan beberapa hal juga mungkin yang sebelumnya dianggap biasa saja mungkin ya, saat ini mulai menjadi perhatian khusus nih bagi para fiskus. Nah, misalnya saat ini kita seringkali mendengarkan mengenai praktik pemecahan omset atau split omset ya rekan-rekan. Nah, dengan semakin berkembangnya sistem administrasi perpajakan dan juga terbitnya peraturan baru yaitu PP 20 tahun 2026, pola-pola transaksi seperti ini menjadi lebih mudah nih untuk terdeteksi dan juga dianalisis oleh DJP. Dan ketika nantinya ditemukan adanya pemecahan omset ke beberapa entitas, pertanyaan yang biasanya akan muncul adalah pihak-pihak yang terlibat ini memiliki hubungan istimewa atau tidak. Jika terdapat hubungan istimewa, maka transaksi tersebut dapat menjadi objek pengujian transfer pricing. Oleh karena itu, TPDoc ini menjadi sangat penting sebagai alat pembuktian bahwa transaksi afiliasi yang dilakukan ini telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Nah, oke rekan-rekan semua. Setelah tadi kita sudah memahami pentingnya transfer pricing documentation, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya siapa saja sih yang wajib untuk menyusun TPDoc itu sendiri? Nah, kalau kita lihat pada slide ini, acuannya ada pada pasal 16 PMK 172 tahun 2023. Jadi tidak semua wajib pajak yang memiliki transaksi afiliasi otomatis wajib membuat TPDoc. Nah, ada beberapa threshold nih atau batasan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita harus lihat dulu nih di tahun berjalan apakah perusahaan kita melakukan transaksi afiliasi. Jika perusahaan kita tidak memiliki transaksi afiliasi, maka tidak ada kewajiban untuk menyusun TPDoc. Nah, kalau ada transaksi afiliasi, maka kita akan masuk nih ke pengujian berikutnya. Yang pertama adalah melihat peredaran bruto pada tahun pajak sebelumnya.
apabila peredaran brutonya lebih dari 50 miliar, maka wajib pajak ini wajib menyusun Tipidok yang mencakup baik itu master file dan juga local file. Nah, yang perlu menjadi eh, perhatian di sini adalah eh, pengertian dari peredaran bruto itu sendiri nih rekan-rekan. Nah, peredaran bruto di sini merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak setelah dikurangi diskon, rabat, dan juga pengurangan lainnya. Jadi perlu hati-hati nih di sini rekan-rekan ketika menghitung threshold 50 miliar ini. Jadi jangan langsung melihat angka salesnya saja karena bisa jadi perusahaan Bapak Ibu misalnya memiliki penjualan 50 miliar nih, tetapi nantinya setelah dikurangi dengan diskon, oh ternyata hanya 49 miliar saja nih. Nah, dalam kondisi seperti ini, perusahaan tidak otomatis memenuhi threshold omset 50 miliar untuk kewajiban Tipidok. Dan sebaliknya juga nih Bapak Ibu, jangan juga sengaja untuk memperbesar diskon hanya untuk menurunkan omset di bawah 50 miliar. Karena nantinya Fiskus tentu akan melihat nih apakah diskon tersebut memang memiliki dasar bisnis yang wajar atau justru diberikan kepada pihak afiliasi untuk tujuan tertentu. Nah, perlu menjadi catatan juga nih rekan-rekan semua, khususnya bagi perusahaan yang baru berdiri atau baru melakukan transaksi afiliasi selama sebagian tahun pajak. Dalam kondisi seperti ini, peredaran bruto maupun nilai transaksi afiliasi ini tidak langsung dilihat berdasarkan angka aktualnya nih, tetapi harus dihitung dulu dengan cara disetahunkan. Tujuannya agar perusahaan eh, Bapak Ibu yang beroperasi hanya sebagian tahun pajak ini dapat dibandingkan secara lebih fair dengan perusahaan yang beroperasi penuh selama 12 bulan. Nah, sebagai contoh misalnya ada perusahaan yang baru beroperasi misalnya 6 bulan nih, dan selama periode tersebut sudah memperoleh omset sebesar 30 miliar. Nah, sekilas mungkin terlihat masih di bawah threshold 50 miliar ini ya rekan-rekan. Namun, karena perusahaan hanya beroperasi selama 6 bulan, maka omset tersebut harus disetahunkan terlebih dahulu nih dengan cara menghitung 12 bulan ini dibagi 6 bulan masa operasional perusahaan kemudian dikalikan dengan omset aktual tadi 30 miliar. Nah, hasilnya dalam hasil setahun ini kan yang digunakan untuk menguji kewajiban penyusunan Tipidok itu sendiri. Karena tadi hasilnya menjadi 60 miliar atau melebihi threshold 50 miliar ini, maka perusahaan tersebut tetap diwajibkan untuk menyusun Tipidok. Nah, namun bagaimana jika peredaran brutonya masih di bawah 50 miliar? Nah, kita akan melihat dulu nih nilai transaksi afiliasi yang lainnya bagaimana. Nah, apakah ada transaksi afiliasi barang berwujud yang nilainya lebih dari 20 miliar dalam satu tahun pajak? Jika iya, maka wajib menyusun Tipidok dan jika tidak, maka kita akan lihat lagi transaksi afiliasi yang lain, yaitu apakah terdapat transaksi afiliasi eh, berupa jasa, bunga, eh, royalti atau mungkin transaksi afiliasi barang tidak berwujud lainnya. Jika ada, maka wajib membuat Tipidok dan jika tidak, kita akan melihat lagi nih, apakah transaksi transaksi afiliasi yang dilakukan ini dilakukan dengan pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan badan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 17 UU PPH. Nah, sebagai contoh, jika perusahaan Indonesia eh, bertransaksi kepada pihak afiliasi yang berada di negara Thailand misalnya, karena tarif pajaknya di bawah tarif pajak Indonesia yaitu sebesar 20%, maka tetap wajib menyusun Tipidok. Dan apabila tidak, maka tidak wajib untuk eh, membuat Tipidok. Jadi kalau kita sederhanakan itu, di sini ada tiga hal utama yang perlu kita lihat nih, rekan-rekan semua. Pertama, omsetnya, kedua, bagaimana nilai transaksi afiliasinya, dan yang ketiga, siapa sih lawan transaksinya, serta di negara mana pihak tersebut berada begitu. Kalau salah satu kriteria
terpenuhi, maka wajib pajak ini memiliki kewajiban untuk menyiapkan TP-Doc yang mencakup master file dan juga local file atas seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan. Nah, untuk mengetahui lebih mudah nih apakah perusahaan yang dimiliki rekan-rekan semua wajib atau tidak membuat TP-Doc, maka dapat melakukan tes threshold melalui link yang ada di slide atau rekan-rekan bisa langsung membuka web text flash begitu. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tadi kriteria wajib menyusun master file dan juga local file, mungkin Bapak Ibu nantinya uh, ada pertanyaan baru mengenai bagaimana nih jika perusahaan kita memiliki transaksi afiliasi tetapi tidak memenuhi threshold yang tadi kita bahas nih, sehingga tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan dan juga menyimpan TP-Doc. Apakah berarti wajib pajak tidak perlu melakukan apa-apa? Jawabannya tentu tidak ya rekan-rekan. Meskipun tidak memiliki kewajiban untuk menyusun dan juga menyimpan TP-Doc berupa master file dan juga local file, wajib pajak juga tetap memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau arm's length principle dalam setiap transaksi afiliasi yang dilakukan. Jadi, ketika nanti suatu saat transaksi tersebut dipertanyakan nih oleh Fiskus, jadi wajib pajak tetap harus dapat menjelaskan dan juga menunjukkan bahwa harga atau kondisi transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi telah sesuai dengan kondisi yang akan terjadi apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak independen. Jadi tetap disarankan untuk tetap membuat TP-Doc. Baik. Sekarang kita masuk ke dokumen yang levelnya lebih tinggi lagi nih, rekan-rekan, dan juga cukup kompleks, yaitu Country by Country Report atau CBCR. Namun karena pembahasannya mengenai CBCR ini cukup luas dan memiliki banyak aspek yang perlu dibahas lagi nih secara lebih mendalam dan detail, maka nantinya akan kami bahas pada sesi dan pelatihan berikutnya. Oke, selanjutnya di sini ada kriteria menyelenggarakan dan menyimpan TP-Doc. Nah, setelah kita mengetahui siapa saja yang wajib untuk menyusun TP-Doc, maka pertanyaan berikutnya adalah kapan sih sebenarnya dokumen ini harus tersedia begitu ya. Nah, seringkali terdapat pemahaman bahwa TP-Doc ini baru perlu dibuat ketika ada pemeriksaan pajak atau mungkin setelah menerima permintaan dokumen dari DJP nih. Padahal konsep yang digunakan dalam transfer pricing itu tidak seperti itu ya. Kalau kita lihat pada slide ini, terdapat dua prinsip penting nih yang harus dipahami, yaitu prinsip ex ante dan juga prinsip contemporaneous. Yang pertama adalah di sini prinsip ex ante, yang artinya yaitu penyusunan TP-Doc ini harus didasarkan pada data dan juga informasi yang tersedia saat transaksi dilakukan. Jadi ketika perusahaannya menentukan harga jual ke afiliasinya atau melakukan transaksi afiliasi yang lain, dasar penentuan harga tersebut harus menggunakan informasi yang tersedia pada saat keputusan bisnis ini dibuat, bukan berdasarkan data yang baru diketahui setelah tahun pajak berakhir. Karena itu, TP-Doc pada dasarnya berfungsi sebagai bukti bahwa sejak awal wajib pajak sudah menerapkan prinsip kewajaran dan juga kelaziman usaha dalam transaksi afiliasinya. Bahkan dalam ketentuan ini di pasal 17 PMK 172 ditegaskan bahwa apabila prinsip ex ante ini tidak dipenuhi, maka wajib pajak dapat dianggap tidak menerapkan prinsip kewajaran dan juga kelaziman usaha. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip contemporaneous atau dokumentasi yang dibuat secara tepat waktu. Nah, untuk master file dan juga local file ini dokumen harus
sudah tersedia paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Sebagai contoh nih, apabila tahun pajak berakhir pada 31 Desember 2026, nah maka master file dan juga local file harus sudah tersedia paling lambat pada tanggal 30 April 2026. Sedangkan untuk country by country report, batas waktunya eh, jauh lebih panjang nih, yaitu paling lambat 12 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan perlu menjadi perhatian juga nih untuk rekan-rekan semua yang menyusun TP-Doc, meskipun terdapat relaksasi penyampaian SPT tahunan PPh Badan untuk masa pajak tahun 2025, sebagaimana yang kita ketahui ya, eh, diberikan keringanan sampai dengan 31 Mei 2026. Nah, namun relaksasi tersebut hanya berlaku untuk penyampaian SPT-nya saja nih rekan-rekan. Artinya jangan sampai nantinya akan muncul anggapan nih bahwa seluruh kewajiban yang berkaitan dengan SPT juga ikutan mundur nih. Nah, untuk TP-Doc sendiri sudah ketentuannya mengacu pada PMK 172 tahun 2023. Jadi tetap harus tersedia paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak sesuai dengan pasal 18. Ya, selain itu ada hal yang sering dilupakan juga nih Tipidok yang disusun juga harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai tanggal atau saat tersedia dokumen tersebut, dan surat tersebut juga harus ditandatangani eh, oleh pihak yang menyusun atau menyediakan dokumen transfer pricing. Boleh di next. Oke, di sini selanjutnya ada pelaporan TP-Doc. Nah, untuk master file dan juga local file, di sini dokumen lengkapnya tidak perlu dilampirkan dalam SPT tahunan PPh Badan ya rekan-rekan. Dokumen tersebut cukup disimpan oleh wajib pajak dan harus dapat disampaikan apabila sewaktu-waktu nantinya diminta nih oleh DJP. Namun, wajib pajak juga tetap harus membuat ikhtisar TP-Doc sesuai dengan format yang diatur dalam lampiran huruf B PMK 172 tahun 2023. Nah, ikhtisar ini yang nantinya akan dilampirkan nih dalam SPT tahunan PPh Badan tahun pajak yang bersangkutan. Dalam saat ini dalam sistem Cortex, pelaporan ikhtisar TP-Doc tersebut dilakukan melalui lampiran 10 pada SPT tahunan PPh Badan. Nah, untuk CBCR sendiri, sebagaimana sudah di-mention tadi, karena di Indonesia jarang perusahaan yang memiliki peredaran bruto konsolidasi lebih dari 11 triliun, maka akan dijelaskan di pelatihan selanjutnya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya kita eh, akan membahas informasi yang harus dimuat nih dalam dokumen induk atau yang dikenal dengan master file ya. Secara umum, dokumen induk ini memberikan gambaran menyeluruh nih mengenai grup usaha, dan paling sedikitnya memuat mulai dari struktur kepemilikan, kegiatan usaha yang dijalankan grup usaha, aset tidak berwujud yang dimiliki, aktivitas keuangan dan pembiayaan, hingga laporan keuangan konsolidasi dan informasi perpajakan yang berkaitan dengan transaksi afiliasi sebagaimana sesuai lampiran huruf D PMK 172 tahun 2023. Nah, selanjutnya dari informasi ini kita akan membahas mengenai komponen komponen-komponen penting yang ada di dalam master file. Nah, yang pertama, apa saja sih yang harus dimasukkan dalam struktur dan juga bagan kepemilikan dari grup usaha? Jadi, untuk bagian ini kita perlu menjelaskan terlebih dahulu nih, siapa saja sih anggota dari grup usaha kita, bagaimana hubungan kepemilikannya, prestasi kepemilikannya seperti apa, bagaimana susunan pengurusnya, serta lokasi atau yurisdiksi dari masing-masing entitas dalam grup. Dan yang kedua di sini mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh grup usaha. Nah, di sini kita perlu memetakan nih daftar anggota beserta
kegiatan bisnisnya atau aktivitas bisnisnya, serta faktor-faktor apa saja sih yang menjadi penentu laba dari masing-masing anggota grup usaha, hingga skema rantai usaha untuk 5 produk atau jasa terbesar grup atau produk lain yang peredaran brutonya mencapai 5% atau lebih. Body next. Nah, masih dalam bagian kegiatan usaha juga nih rekan-rekan. Dokumen induk juga wajib mencantumkan daftar kontrak atau perjanjian penting antar anggota grup. Nah, ini termasuk kebijakan transfer pricing terkait dengan alokasi biaya dan penyediaan jasa logistik atau operasional. Selain itu, kita juga harus menjelaskan nih pasar utama produk kita secara geografis dan juga analisis fungsional yang mencakup fungsi, aset, dan juga resiko atau VAR dari setiap entitas serta rekam jejak restrukturisasi usaha seperti akuisisi atau divestasi yang terjadi dalam 5 tahun terakhir. Boleh di next? Nah, ketiga adalah informasi mengenai harta tidak berwujud nih. Ini merupakan salah satu mungkin area yang cukup sensitif ya dalam transfer pricing. Oleh karena itu, master file ini harus menjelaskan aset tidak berwujud yang dimiliki oleh grup. Bagaimana strategi pengembangannya, siapa saja pihak-pihak yang berkontribusi, hingga kebijakan transfer pricing yang diterapkan atas aset tidak berwujud yang dimiliki. Oke, boleh di next. Nah, dan yang terakhir di sini adalah aktivitas keuangan dan juga pembiayaan dalam grup usaha. Nah, pada bagian ini dijelaskan bagaimana grup itu memperoleh pendanaan nih. Apakah terdapat entitas yang berfungsi sebagai pusat pembiayaan, bagaimana kebijakan transfer pricing atas pendanaan antar grup, serta dilengkapi dengan laporan keuangan konsolidasi, serta daftar eh, tentang Advanced Pricing Agreement atau APA yang dimiliki atau informasi perpajakan lainnya yang relevan. Oke, untuk slide ini akan dijelaskan oleh Pak Yazid ya. Kepada Pak Yazid dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Bisa dibantu presentasinya, nggak apa-apa. Kalau dari saya langsung, boleh coba kata Mbak Triana. Terima kasih. Jadi berikutnya kita akan membahas setelah master file, local file. Jadi teman-teman harap dimengerti bahwa yang namanya transfer pricing dokumen itu adalah 2 bagian, bahkan mungkin 3 ya tergantung kondisinya, yang tidak terpisahkan. Di mana yang namanya transfer pricing itu pasti harus ada minimal adalah master file dan local file. Dan untuk beberapa kondisi tertentu akan membutuhkan country by country report atau CBCR. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah di secara threshold tadi yang disampaikan Mbak Ajeng wajib membuat transfer pricing dokumen, itu jika buatkan pihak ketiga, pastikan Anda mendapatkan eh, informasi yang bentuk soft copy, copy berbentuk local file dan master file. Master file sudah dibantu jelaskan oleh Mbak Ajeng. Berikutnya kita akan bicara local file. Sampai sejauh ini, saya setelah jadi pemeriksa pajak maupun setelah resign dan menjadi tax konsultan dan dari Tekbas sudah banyak membantu pembuatan TPDoc, lebih banyak memang tim pemeriksa pajak hanya mengotak-atik ya dalam kapasitasnya hanya local file. Ya, hanya lokal file. Cuman bukan berarti master file tidak wajib dibuat dengan benar, karena kalau ketemu dengan pemeriksa yang mengetahui cara melihat dan membaca master file akan merepotkan kita juga. Untuk saat ini, sepengalaman saya, selama saya jadi tech konsultan, jarang ketemu pemeriksa yang membaca dengan utuh dan mencari temuan atau pertanyaan terkait master file. Oleh karena itu, local file teman-teman harusnya dicermatin dengan benar. Oke,
Kalau orang bertanya ke kami bagaimana bikin local file atau TP-Doc, itu sebenarnya simpel karena DJP sudah ngasih panduan di mana local file ini minimal memuat, ya paling sedikit minimal memuat 5 bab ini. Jadi kalau Anda bikin TP-Doc sendiri bisa Bapak Ibu tinggal lihat lampiran E PMK 172. Di PMK 172 lampiran huruf E itu jelas local file ada 5 materi yang perlu dibahas atau kalau kita bahasakan sebagai 5 bab. Bab pertama tentang identitas dan kegiatan usaha, ya profilnya. Kemudian informasi transaksi afiliasi dan transaksi independen, jadi informasi laporan keuangan, ya, laporan keuangan transaksinya apa. Kemudian jika ada transaksi afiliasi, kita harus menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sudah pernah dibahas di minggu lalu bersama Mbak Ajeng, Mbak Izzah ya, Mbak Izzah maaf, dan saya. Dan jika teman-teman ingin mempelajari lagi, nanti mungkin bisa melihat rekamannya. Insya Allah sudah akan tayang 1-2 minggu ini di YouTube-nya Tech Flash. Terus informasi keempat adalah informasi keuangan dan nanti kelima adalah informasi terkait peristiwa kejadian-kejadian dan fakta-fakta. Ingat ya Bapak Ibu, jadi ada keuangan dan non keuangan yang mempengaruhi tingkat harga. Nah, semua ini bisa Bapak Ibu baca di lampiran E PMK 172 2023. Jadi sebenarnya kalau mau belajar bikin TP-Doc sendiri itu sudah bisa sepanjang Anda sudah baca benar PMK 172. Nggak usah ikutin seminar-seminar yang mahal-mahal, tinggal ikutin itu aja, panduannya udah jelas dari DJP. Memang nanti kendalanya adalah pada waktu terkait data pembanding, Bapak Ibu. Cuman yang jadi perhatian di sini adalah jika jika ada wajib pajak yang atau perusahaan ya yang mempunyai karakteristik usaha lebih dari satu, maka dibikin terpisah. Itu misalnya kita punya usaha manufaktur, tapi ternyata selain kita membuat misalkan manufaktur sepatu lah kita jual, ternyata kita juga beli barang jadi berbentuk sepatu dan kita jual juga. Jadi kita bertindak sebagai manufaktur, juga bertindak sebagai distributor. Otomatis melakukan pemisahan laporan keuangannya dan diuji sendiri sebagai seakan-akan entitas terpisah. Sama seperti kalau Bapak Ibu untuk pelaporan pajak terkait penghasilan final sama non final. Kenapa? Karena biaya yang final kan nggak boleh dibebankan undeductible, sementara penghasilan non final kan deductible. Nah, sama seperti itu. Bapak itu wajib memisahkan, ya, di situ Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya eh, lanjut slide berikutnya, silakan. Next slide dibantu. Oke, bab pertama tentang identitas wajib pajak. Semua profil wajib pajak Bapak Ibu tuangkan di sini. Kapan didirikan, struktur manajemen, bagian organisasi, dan informasi-informasi beserta kepemilikannya, ya. Dan kemudian pencantuman tentang hubungan istimewanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian poin kedua, jadi ibaratnya bab 1, 1.1, ini 1.2 adalah penjelasan tentang detail aspek operasional kegiatan usaha dan strategi usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Jadi di situ Anda berkewajiban melakukan statement eh, tentang strategi Anda bagaimana. Misalnya, kan kita jual semuanya barang ke grup. Itu kenapa? Alasan kita jual semua ke grup, alasannya apa? Strategi usahanya apa? Atau kalau kita beli barang semuanya transaksi grup, kita harus bisa menjelaskan di situ, Bapak Ibu. Di master file-nya dan di local file-nya. Kalau di local file ada di sini di bab 1 Anda harus menjelaskan strategi usaha Anda. Kemudian, gambaran lingkungan usaha termasuk daftar pesaing utama. Ini yang perlu saya garis bawahi adalah terkait daftar pesaing utama. Ya Bapak Ibu ya, jika Anda mencantumkan daftar pesaing utama, Anda harus melakukan sebijak dan sebenar yang apa ya namanya, tepat-tepatnya lah ya.
Kenapa? Karena nanti ini seakan-akan Anda menyebutkan kompetitor-kompetitor Anda. Dan Anda harus ingat bahwa pihak DJP kan mempunyai data perusahaan-perusahaan yang Anda tunjuk sebagai kompetitor itu. Dan bagi DJP itu bisa mungkin menjadi trigger untuk membenchmark perusahaan Anda. Misalkan Anda sebutkan ada 5 kompetitor, daftar pesaing utama Anda ada 5 nih. Oh, berarti begini. Dan DJP tentunya akan mempelajari, oh, perusahaan A, B, C, D, E yang disebut sebagai kompetitor, misalnya usahanya sepatu, oh, net marginnya segini, gross marginnya segini, oh, kemudian strategi cabangnya ada begini, omsetnya setahun begini. Nah, itu akan menjadi kurang lebih trigger pihak otoritas dalam hal ini pemeriksa pajak ataupun AR untuk menganalisa transaksi afiliasi Anda. Berikutnya bab duanya, informasi tentang transaksi afiliasi dan transaksi independen. Jadi semua informasi tentang transaksi afiliasi dan transaksi independen Anda tuangkan di bagian 2. Di sini Anda perlu menjelaskan tentang skema ya, menggambar hubungan istimewanya dan transaksinya. Misalnya ada dari luar negeri beli barang, aliran barangnya begini, aliran pembayarannya begini, kemudian pembayarannya dalam bentuk dolar atau IDR, term of payment-nya bagaimana, Anda perlu jelaskan skema transaksi dan penjelasannya. Kemudian kebijakan penetapan harga 5 tahun terakhir. Jadi kalau perusahaan Anda sudah berdiri 7 tahun, 8 tahun, nah, kebijakan 5 tahun terakhir bagaimana? Anda perlu tuangkan, Bapak Ibu ya. 5 tahun terakhir ini kami kebijakan hanya penetrasi ke grup dulu, karena kita belum ekspansi misalnya. Itu perlu Anda jelaskan di situ, Bapak Ibu. Kemudian informasi latar belakang transaksi tadi ya. Sama seperti ambil penetapan harga ini. Kenapa Anda bertransaksi hanya dengan pihak ini, pihak ini? Anda perlu tuangkan Bapak Ibu. Alasan-alasannya yang paling logik dan yang mendukung transaksi Anda tentunya Anda harus tuangkan. Kalau Anda nggak tuangkan, itu jadi bahan pertanyaan DJP. Ini sama seperti adalah list pertanyaan DJP. Kalau formula penyidikan yaitu adi demen babi apa di mana bila mana kapan gitu kan. Nah itu kayak 5W 1H ya. Itu suara kurang jelas ya. Hmm. Suara saya kurang jelas ya. Jelas ya, jadi saya jelas. Anak-anak di kantor jelas. Maaf mungkin ada sedikit kendala di teman-teman yang rasa kurang jelas. Oke. Dan yang paling empat adalah ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ini yang paling penting jika Anda transaksinya terkait komoditas. Karena jika Anda bertransaksinya komoditas, Anda diminta oleh pihak DJP untuk membuat tabel sekurang-kurangnya memuat 4 kolom. Kolom pertama tentang jumlah nominal. Jumlah nominal transaksi dirinci per jenis dan per lawan transaksi. Informasi kedua adalah lawan transaksi untuk setiap jenisnya. Dan hubungannya dengan Anda apa? Apakah independen atau afiliasi? Ketiga, negaranya dari mana? Keempat, nama produk. Kelima, jumlah unit kuantitas. Keenam adalah harga sampai satuan terkecil. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda bikin tabel, let's say Anda jualan suatu komoditas tertentu, menjualnya ke PT A, negaranya di negara Indo atau di luar Indo, kemudian harga per transaksi sekian sampai dengan satuan terkecil, dan karena komoditas itu pihak DJP pastinya nanti akan menanyakan kamu pakai harga acuan mana. Begitu harga acuan mana disebutkan, tinggal ditaruh di kolom ketujuh harga acuan ya per tanggal ini, per tanggal transaksi Anda. Selesai, pasti Anda sendiri yang akan langsung dibandingkan lu. Ini kau bilang pakai komoditas Bloomberg, harga Bloomberg 100, kenapa kamu jualnya 70? Lah itu Bapak Ibu harus menjelaskan. Dan ini sudah termuat di Tipikdok ini yang Bapak nyampaikan sendiri ini Bapak Ibu. Ya. Terus kelima adalah tentang salinan perjanjian ya, kontrak. Ingat Bapak Ibu, 5 faktor kesebandingan kontrak nomor 1.
Jadi kontrak harus jelas dan kontrak tentunya begitu melibatkan kontrak nanti ada tampilannya lex spesialisnya ada undang-undang perdata bagaimana Anda berkontrak bertransaksi yang sebenarnya. Kalau kontrak Anda nggak ngikutin aspek legal tentunya akan ada masalah gitu Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya next. Silakan. Berikutnya adalah tentang bagaimana penerapan PKKU. Nah, ini penerapan PKKU ini adalah jantungnya, pusatnya dari transfer pricing dokumen tadi. Kalau dibilang Pak Adi, transaksi afiliasi, pusatnya, core-nya adalah TP-Doc. Ketersediaan TP-Doc tentunya akan membantu Anda menghadapi tim pemeriksa atau AR. Sementara di TP-Doc tersebut, yang jadi core-nya adalah tahap ini. Tahap penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Oke, kita bedah satu-satu. Pertama adalah Anda wajib menyampaikan transaksi afiliasi Anda, hubungannya, hubungannya, lawannya siapa, di mana siapa. Itu kurang lebih kalau di SPT lama itu termaktub di informasi lampiran 3A atau 3B. Kalau dengan SPT Kortek ada di lampiran 10. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini akan nanti dikawinkan dengan SPT Anda. Jadi saya sarankan SPT Anda itu jangan geser dengan Tipidok Anda informasinya, geser pula dengan laporan audit. Misalnya auditor menyatakan hubungan istimewa ada 3, maka SPT Anda kalau 4 berarti ada masalah ini. Begitu juga kalau SPT sama laporan audit ada 4 hubungan istimewa, sementara di Tipidok ada 5. Nah itu juga akan ada masalah. Jangan sampai satu sama lain tidak nyambung ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang juga Anda lihat sebelum Tipidok Anda rilis, Anda harus sudah mempersiapkan SPT dan laporan audit dilihat cocok nggak dengan TP-Doc-nya ya. Kemudian analisis industri ya. Di sini ada 7 poin, Bapak Ibu bisa lihat. Anda perlu merinci, Anda tuh produksinya barang atau jasa apa. Kemudian karakteristik industri atau pasar atas barang atau jasa Anda bagaimana. Dan kemudian penjelasan tentang tingkat persaingan usaha, keunggulan-keunggulan Anda termasuk lokasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian tentang keadaan ekonomi membentuk harga, tingkat inflasi dan regulasi juga faktor lain. Jadi ini kurang lebih bab 2 adalah misalnya Anda memproduksi biji plastik misalnya atau Anda memproduksi kain yang masih belacu yang belum dicelup ya. Itu tentunya Anda harus melihat bagaimana industri kapas dunia, bagaimana industri eh, kain di dunia, kemudian bagaimana industri kain di Asia, bagaimana industri kain di Indonesia, sehingga kalau nyambung dengan Anda, tentunya baik-baik aja. Tetapi yang akan jadi masalah, industri Anda misalnya loss atau nggak perform, sementara industri sejenis di Indonesia baik-baik aja, Asia dan dunia baik-baik aja, berarti ada masalah dengan Anda. Nah, itu Anda perlu pendekatan lebih bagus di sana, Bapak Ibu. Itu kurang lebih core-nya di bab duanya ini ya. Kemudian yang ketiga adalah analisis kondisi transaksi dalam rangka identifikasi hubungan komersial dan segala macam. Ini adalah Anda perlu memperhatikan lebih ke 5 faktor kesebandingan. Anda perhatikan tentang kontraknya. Anda akan perhatikan tentang function aset dan risk, VAR analisisnya. Kemudian ada kesamaan praktis produk barang dan jasa Anda, keadaan ekonomi dan strategi bisnis. Ini adalah 5 faktor kesebandingan. 5 faktor kesebandingan Anda akan membandingkan perusahaan Anda dengan perusahaan sejenis atau barang sejenis yang Anda produksi. Ya, Bapak Ibu, ini tidak boleh dilewatkan karena di sini adalah titik awal bermasalahnya suatu laporan Tipidok. Next, silahkan. Oke. Berikutnya adalah poin keempat. Jadi di bab paling inti, ibaratnya kalau tesis ini adalah bab pembahasan ya, pembahasan itu. Ini adalah analisis kesebandingan. Bapak Ibu ada 6 langkah analisis kesebandingan.
Pertama, jelaskan tentang karakteristik transaksi Anda. Transaksinya bagaimana? Apakah hubungan istimewa terkait penjualan? Apakah terkait pembelian? Apakah jasa? Dan kemudian Anda harus menjelaskan menjual atau membelinya. Misalnya, Anda menjual barang ke grupnya tuh distributor. Kemudian ternyata Anda juga menjual ke retail. Nah, itu Anda perlu jelaskan. Oh, yang ke grup kami jualnya ke distributor, ke non-grup itu ke retail. Nah, itu tentunya karakteristiknya transaksinya akan beda. Anda perlu tuangkan di situ, Bapak Ibu ya. Kemudian Anda coba cari transaksi independen yang Anda. Coba cari dari data internal Anda. Kalau memang Anda melakukan transaksi, let's say misalkan penjualan, ada jualan ke grup dan non-grup, apakah eh, itu signifikan? Misalnya jual ke grupnya 60%, non-grup 40%, produk barang dan jasanya sama, kontraknya sama, nah itu bisa jadi data pembanding. Tetapi misalnya ada jualan ke grup 95%, non-grup 5%, itu tentunya tidak bisa dijadiin pembanding, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena itu dalam dunia transfer pricing disebut dengan cherry packing ya. Ada kemungkinan kesengajaan kita atau perusahaan dengan menyengajakan transaksi biar seakan-akan transaksi kita ada pembanding internal comparable yang arm's length. Itu namanya cherry packing. Kemudian nomor tiga, berikutnya nomor tiga, itu informasi tentang penjelasan pihak yang diuji indikatornya. Jadi eh, misalkan kita bertransaksi, kita manufaktur, kita jualan ke pihak grup kita, dan grup kita ternyata hanya distributor. Fungsi manufaktur dan distributor, less kompleks adalah distributor, maka secara keilmuan yang diuji adalah yang distributor. Jadi tidak mesti SPT atau laporan keuangan kita yang diuji Bapak Ibu. Karena yang diuji kan transaksinya kita jual, berarti transaksi kita sebagai penjualan, pihak pembeli dia pembelian. Nah, yang diuji. Masalahnya adalah apakah Anda bisa mendapatkan akses walaupun grup atas laporan keuangan itu, ya. Dan itu Anda secara grup harus sampaikan. Kenapa Anda harus sampaikan? Bisa jadi tim pemeriksa ubah tested partinya bukan Anda tapi grup Anda. Pak, dia memang bisa dapat data. Bisa Bapak Ibu dengan exchange of information. Anda nggak bisa, DCP bisa. Oleh karena itu, Anda perlu tahu, sampaikan di grup Anda, kalau bisa dapat informasi, kita uji, kita sebagai penjual, kita uji, Anda sebagai pembeli juga. Jika diuji itu wajar, ya silahkan ya dipakai gitu. Keempat, jika memang ada perbedaan kondisi transaksi kita dengan pihak atau lawan yang diuji, maka Anda perlu jelaskan ya. Perlu jelaskan perbedaannya apa, nilai kondisinya apa. Misalnya seperti yang saya bilang tadi, saya jual ke grup saya itu lebih murah, Pak. Kenapa? Karena grup saya distributor. Sementara saya jual ke independen itu lebih mahal sedikit. Kenapa? Karena mereka adalah customer akhir. Terus saya sering ambil contoh, kalau Anda beli barang di Tanah Abang, beli satuan dengan grosiran lebih murah grosiran kan? Itu contohnya. Jadi pedagang Tanah Abang aja berstrategi, masa kami nggak berstrategi, Pak? Nah, itu Bapak bisa sampaikan di sana, ya. Dan itu harus Anda tuangkan. Makanya mengkarakteristik mengetahui Anda dan lawan transaksi Anda itu juga perlu. Begitu juga oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa pun tentunya harus mengetahui siapa buyer Anda, siapa user Anda, siapa supplier Anda dan distribut. Kalau mereka enggak asal tembak-tembak aja, justru malah peluang bagi Anda untuk memenangkan sengketa tersebut. Tetapi harapannya kan sengketa jangan terjadi, karena kalau definisi sengketa itu adalah sudah menjadi ketetapan pajak ya. Jadi tidak ada correction lah harapannya ya. Nomor 5, jika memang ada perbedaan, perbedaan itu coba dianulir, disesuaikan bisa apa enggak. Misalnya kita jual sama-sama ke customer akhir, ke grup dan non-grup. Ternyata yang ke grup termasuk ongkos angkut, yang non-grup tidak termasuk ongkos angkut. Lah itu kan bisa disesuaikan Bapak Ibu, ya. Bisa disesuaikan.
Oleh karena itu, kalau perbedaannya memang bisa disesuaikan, disarankan memakai data pembanding internal dan disesuaikan atau di-adjust ya. Kemudian terakhir adalah Anda alasan kenapa memakai comparable tersebut. Apakah internal atau eksternal. Dan kalau eksternal, let's say TNMM, misalnya Transactional Net Margin Method, alasan memakai metode tadi apa, dan alasan dari sekian perusahaan yang setelah searching kriteria, searching strategi keluar result, let's say 100 perusahaan, kenapa kamu cuma ngambil 5 ini aja? 95-nya kamu tolak. Kenapa cuma 5 ini kamu terima? Kenapa? Anda harus punya penjelasan yang bisa diterima oleh pihak DJP. Karena transfer pricing not exact science. Itu seninya Bapak Ibu. Mungkin menurut kita benar, mungkin menurut DJP mereka yang benar. Nah, oleh karena itu saling berdiskusi. Kemudian bab kelima, sub 5 ini adalah penjelasan penerapan metode yang Anda pilih. Ya, jadi kan kita kenapa memakai metode ini? Alasannya apa? Dalam pemilihan metode sudah dijelaskan minggu lalu, tidak bisa serampangan sembarangan. Ah, di NMM aja langsung sapu jagat, nggak bisa. Ya, DJP menyarankan kita memakai metode yang paling tepat. Oleh karena itu kita harus punya penjelasan kenapa metode lain nggak tepat. Kurang lebih kalau terkait metode, jika transaksi Anda terjadi di level gross, entah purchase, entah sales ya, di gross ya, COGS dan sales atau revenue, tentunya yang terjadi Anda disarankan memakai metode either antara CAP, cost plus, atau resell method. Ya, jika transaksi Anda meliputi seluruhnya atau transaksi barang dan jasa Anda unik, itu disarankan memakai di level net margin, memakai TNMM atau profit split method. Nah, profit split method ini feeling saya ke depannya dengan exchange of information akan jadi perhatian penuh pihak otoritas dan Anda perlu ya Bapak itu share about sharing the pie itu. Kemudian ada juga beberapa kondisi-kondisi perusahaan yang menjadi syarat-syarat metode yang tadi tepat. Misalnya distributor itu tepatnya memakai resell method Bapak Ibu. Kemudian kalau transaksinya afiliasi terkait komoditas yang dijual di pasar bebas, di mana ada harga pasar dunia, harga pasar kan pertemuan supply and demand. So, komoditas disarankan memakai CAP method. Ya, itu Bapak Ibu. Kemudian terkait bunga, biasanya juga ada CAP method yang paling tepat karena bunga juga ada acuannya. Dulu Libor Sibor, cuman karena sudah bermasalah terkait Libor Sibor nggak dipakai lagi. Tuh. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, next. Oke, nomor 6, 7, 8 terkait penerapan. Jadi adalah, oh, belum sebelumnya Mbak. Sudah kan? Slide sebelumnya. Oke. Di sub 6-nya ini, Anda perlu menjelaskan tentang penerapan-penerapan prinsip kewajaran Anda. Ya, penjelasan kenapa memakai metode ini, kemudian ikhtisar laporan keuangan, dan jika memiliki lebih dari satu karakter Anda perlu pecah, kemudian alasan penggunaan tahun jamak jika dalam hal ini diperlukan, tahun jamak dalam hal diperlukan artinya apa? Artinya single year. Ya, artinya single year. BJP menyarankan single year di sini Bapak Ibu. Karena kalau Anda tidak bisa menjelaskan alasannya, ya barulah tahun jamak ya gitu. Kemudian penjelasan mengenai kesimpulan bahwa penentuan ini sudah melalui prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau biasa kita kenal dengan arm's length principle. Makanya saya jujur paling takut kalau ketemu pemeriksa, oh, hilang suara saya. Wait. Kedengaran? Masih agak kecil, saya deketin lagi. Hai, mukaku harus didekatkan ternyata. Jelek kali ya. Ya udah. Eh, kemudian terkait penentuan kesimpulan ini Bapak Ibu, Anda harus membuat kesimpulan dan berhati-hati dalam menerapkan kesimpulan ya.
Kalau saya punya saran terkait TP-Doc, walaupun ada dibikinkan oleh let's say Big Four ya, pakailah kata-kata narasi-narasi yang sesuai dengan PMK 172. Tidak salah memakai arm's length principle. Tidak salah memakai penerapan tidak arm's length, tapi sebaiknya sudah ada narasi yang disampaikan oleh TDP yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi pakailah kata-kata itu, ya, saran saya loh ya. Begitu juga kalau Anda ketemu tim pemeriksa atau AR. Anda, saya jujur saya agak sedikit worry kalau ketemu tim pemeriksa atau AR yang menyebutkan tidak PKKU ini Mas, tidak pakai prinsip PKKU. Saya tidak terlalu takut dengan tim pemeriksa atau AR yang pakai arm's length, kata-kata arm's length. Kenapa? Bagi saya orang yang memakai PKKU itu militansinya lebih kuat. Dan kalau Anda ketemu pemeriksa atau otoritas yang eh, militansinya kuat, tentunya pemeriksaannya akan lebih ya berat lah gitu. Terus ketujuh adalah penjelasan tentang tahapan pendahuluan ya. Tahapan pendahuluan minggu lalu sudah dijelaskan sama Mbak Iza. Jadi jika memang ada beberapa transaksi, 7 transaksi, Anda perlu melakukan penjelasan terkait tahapan pendahuluan dulu. Oleh karena itu, dilihat di catatan minggu lalu, slide minggu lalu, apa saja itu tahapan pendahuluan. Jika ada, lihat di TP-Doc Anda apakah sudah dituangkan oleh pembuat TP-Doc terkait tahapan pendahuluan tersebut. Terakhir adalah jika ada salinan keputusan harga transfer ya di IPE, MAP atau apa, Anda wajib tuangkan di TP-Doc Anda. Oke, next slide berikutnya. Ini mungkin sekarang dilanjutkan Mbak Ajeng ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yazid. Melanjutkan pembahasan yang tadi sudah Pak Yazid jelaskan ya. Dalam dokumen lokal atau lokal file tadi memuat 5 bab dan di sini bab keempatnya itu ada informasi keuangan wajib pajak. Nah, dalam bagian ini terdapat beberapa informasi penting yang perlu diperhatikan juga nih rekan-rekan. Yang pertama adalah laporan keuangan wajib pajak. Nah, idealnya laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Namun, apabila proses auditnya masih berlangsung, maka laporan keuangan yang belum diaudit juga dapat digunakan terlebih dahulu gitu. Yang kedua di sini ada laporan keuangan yang tersegmentasi. Nah, ini menjadi penting apabila perusahaan rekan-rekan memiliki lebih dari satu karakteristik usaha atau lebih dari satu lini bisnis. Sebagai contoh, jika ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi, tetapi juga melakukan penjualan material gitu. Nah, untuk keperluan analisis transfer pricing di sini, masing-masing segmen usahanya perlu dipisahkan jasa konstruksinya sendiri dan juga penjualan materialnya itu juga sendiri. Karena untuk perlakuan perpajakannya juga bisa berbeda ya rekan-rekan, termasuk dalam hal pembebanan biayanya juga. Nah, untuk yang ketiga di sini ada local file juga harus menjelaskan bagaimana informasi keuangan dalam laporan keuangan digunakan dalam penerapan metode transfer pricing yang dipilih. Jadi tidak cukup hanya menyajikan angka-angka laporan keuangan saja, tetapi juga harus dijelaskan nih bagaimana angka tersebut digunakan untuk mendukung analisis kewajaran dalam transaksi afiliasi yang dilakukan. Dan kemudian yang keempat adalah ringkasan informasi keuangan dari perusahaan pembanding yang digunakan dalam analisis transfer pricing, termasuk sumber data pembanding tersebut diperoleh. Nah, di sini untuk bab yang kelima itu terdapat bagian informasi lain-lain. Nah, ini merupakan salah satu bagian yang
menarik nih Bapak Ibu dalam PMK 172 tahun 2023 karena regulasi ini memberikan ruang bagi wajib pajak untuk menjelaskan kondisi-kondisi khusus yang mempengaruhi hasil usahanya. Nah, artinya apabila eh, hasil analisis perusahaan berada di bawah rentang kewajaran, hal tersebut tidak serta-merta nih berarti wajib pajak tidak menerapkan prinsip kewajaran dan juga kelaziman usaha. Kita perlu melihat terlebih dahulu fakta dan juga kondisi yang melatar belakangi kondisi yang dialami oleh wajib pajak. Sebagai contoh mungkin kita ambil pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Nah, banyak perusahaan yang mungkin mengalami penurunan omset, penurunan tingkat laba, bahkan mengalami kerugian. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu tidak tepat nih apabila hasil perusahaan langsung dibandingkan dengan kondisi normal tanpa mempertimbangkan faktor ekonomi yang sedang terjadi. Oleh karena itu, eh, bagian informasi lain-lain ini menjadi kesempatan nih bagi wajib pajak untuk menjelaskan kondisi bisnis ataupun keadaan luar biasa lainnya yang dapat mempengaruhi hasil dari analisis transfer pricing. Boleh di next? Boleh di next lagi? Oke. Selanjutnya kita masuk ke ketentuan mengenai bahasa yang digunakan dalam Tipidoc. Nah, pada dasarnya Tipidoc wajib disusun menggunakan bahasa Indonesia. Namun dalam Tipidoc juga dapat dibuat menggunakan bahasa asing nih. eh, Khususnya bahasa Inggris dengan syarat tetap disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia atau disusun secara bilingual. Nah, penggunaan bahasa Indonesia ini penting rekan-rekan untuk menghindari perbedaan interpretasi nih, karena kan ada beberapa istilah dalam bahasa Inggris yang mungkin setelah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia ternyata memiliki arti yang sama nih, namun secara makna, oh ternyata dia berbeda ya. Nah, sebagai contoh, mungkin dalam akuntansi ada istilah cost dan juga expense. Nah, dalam bahasa Indonesia keduanya sering diterjemahkan sebagai biaya, padahal dalam konteks akuntansi, cost ini lebih mengarah pada biaya yang masih memiliki manfaat atau nilai ekonomi, sedangkan expense adalah biaya yang manfaatnya sudah digunakan ataupun dibebankan pada tahun berjalan. Nah, karena itu dalam praktiknya banyak perusahaan yang memilih menggunakan dokumen dengan bahasa bilingual agar makna dan istilah-istilah teknis dalam transfer pricing ini tetap terjaga dan tidak menimbulkan perbedaan pemahaman. Kayak boleh di next lagi. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke bagian yang cukup krusial ya, yaitu mengenai kewenangan permintaan Tipidoc. Ketentuan ini diatur dalam pasal 34 PMK 172 tahun 2023. Melalui ketentuan ini, Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk meminta dokumen penentuan harga transfer, baik itu dokumen induk dan juga dokumen lokal. Lalu pertanyaannya, kapan ya dokumen tersebut dapat diminta oleh DJP? Nah, secara umum terdapat dua kondisi utama nih. Yang pertama adalah dalam rangka pengawasan kepatuhan dan juga pemeriksaan. Nah, untuk kondisi ini batas waktunya cukup ketat nih rekan-rekan. Wajib pajak harus menyampaikan TPDoc paling lama 1 bulan sejak tanggal permintaan dokumen oleh DJP. Nah, jangka waktu 1 bulan ini perlu menjadi perhatian nih, karena dokumen tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi DJP dalam melakukan pengujian kepatuhan penerapan prinsip kewajaran dan juga kelaziman usaha atau PKKU. Namun untuk terkait pengujian kepatuhan PKKU ini nantinya akan dibahas lebih lanjut nih pada webinar kita di Jumat depan bersama Mas Yoga. Nah, kemudian di sini ada kondisi yang kedua,
adalah apabila permintaan Tipidok dilakukan untuk tujuan selain pengawasan, kepatuhan, dan pemeriksaan dalam kondisi ini. Jangka waktu penyampaiannya ini akan mengikuti dari ketentuan umum yang berlaku di bidang perpajakan. Nah, jadi yang perlu diingat rekan-rekan semua, meskipun Tipidok ini disimpan oleh wajib pajak, bukan berarti dokumen tersebut hanya menjadi arsip saja ya. Ketika nantinya diminta oleh DJP, wajib pajak juga harus dapat menyediakan nih dalam jangka waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, Tipidok harus benar-benar sudah tersedia dan siap digunakan. Jadi bukan baru mulai disusun setelah surat permintaan dokumennya diterima. Nah, tadi sebagaimana sudah dijelaskan tadi di awal mengenai eh, prinsip ketepatan waktu kesediaan Tipidok bahwa harus tersedia paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Oke, baik, boleh di next. Oke, baik. Karena ya, karena materi sudah selesai dijelaskan, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya. Kepada Mbak Ida dan Mas Faiz, kembalikan ke EMS.